فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada adab yang ke-18 yang merupakan adab pertama dalam fasal adabut talib ma'a syaikhi, yaitu untuk menjaga kehormatan syekhnya. Dan terakhir kita membahas tentang larangan untuk memanggil dengan panggilan biasa, berdalil dengan larangan untuk memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan namanya seperti kita memanggil yang lain. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Kemarin ada dua makna pada penafsiran ayat ini, apa dan apa? Yang pertama, syukran, dilarang untuk memanggil namanya secara langsung. Ini makna yang paling masyhur. Kemudian makna yang kedua, ikhlas. Berarti la taj'alu du'a ar-rasul. Nah, jangan kalian jadikan panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti panggilan sebagian yang lain kepada yang lainnya, sebagian kalian kepada yang lain, sehingga boleh disepelekan. Tapi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memanggil, wajib untuk segera dijawab walaupun di dalam salat. Qala wa kama la yaliku an taqula liwalidika dzil ubuwati at-tiniyah ya fulan aw ya walidi fulan fala yajmulu bika ma'a syaikhik. Waltazim tawqir al-majlis wa idhar as-sururi fid darsi wal ifadati bi. Tapi ini yang terakhir kita baca kemarin. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, wa idza bada laka khata'un min asy-syekh aw wahamun yang bermakna khata'. Bedanya akhwan, al-waham dengan al-wahmu, ini diingat-ingat. Al-waham dengan menfathah ha, yaitu bermakna al-ghalat, yaitu keliru, ini waham. Sedangkan al-wahmu dengan sukun, yaitu keinginan, ya sabqul qalbi ilaihi ma'iradati ghairi, yaitu persitan yang ada di dalam hati, kehendak yang ada di dalam hati, ini waham. Maka diingat-ingat untuk yang seperti ini berarti bacanya wahamun dengan menfathah.
Karena yang diinginkan adalah kekeliruan maksudnya. Wa idza bada laka khata'un min asy-syaikh aw wahamun fala yuskithu dzalika min 'ainik fa innahu sababun li hirmanika min 'ilmihi wa man dzalladzi yanzu min al-khata'i saliman. Kemudian apabila nampak bagimu kekeliruan dari syekh atau suatu kesalahan, maka jangan sampai hal itu menjatuhkan syekhmu dari matamu, dalam artian menjadikan engkau meremehkannya, merendahkannya. Jangan sampai gara-gara suatu kekeliruan yang engkau ketahui dari gurumu, kemudian engkau jatuhkan dia dari pandangan matamu. Maksud engkau jatuhkan dia dari pandangan matamu apa? Yaitu engkau rendahkan, engkau tidak menghormatinya. Ini jangan sampai demikian. Kenapa? Karena yang demikian itu merupakan sebab engkau terharamkan dari ilmunya. Wa man dzalladzi yanzu minal khata'i saliman. Siapa orang yang bisa selamat dari kesalahan secara keseluruhannya? Tidak ada. Betul-betul selamat dari kesalahan siapa? Tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang terbebas dari semua cacat dan celah. Adapun manusia, selama masih jenis manusia, maka tidak ada yang kemudian selamat secara total dari yang namanya al-khata'. Karena ini merupakan sifat mendasar mereka, sebagaimana dalam hadits qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian senantiasa membuat kesalahan. Wahdhar an tumarisa ma'ahu ma yudjiruh. Baik, kita baca dulu syarah Syekh. Di sini bimbingan untuk kita mensikapi dengan bijak kesalahan yang ditemui dari gurunya. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin memberikan faedah ketika mendapati kekeliruan itu, apakah didiamkan saja atau bagaimana terus. Kata beliau, walakin idza bada wahamun aw khata'un min asy-syaikh hal tasqut aw tunabbihu. Tapi apabila nampak kekeliruan syekh muncul atau adanya kekeliruan dari syekh, apakah engkau diam ataukah engkau menegurnya? Wa idza nabbahtahu hal tunabbihuhu fi makanid darsi aw fi makanin akhar. Kemudian ketika mau menegur, apakah engkau tegur di tempat majelisnya mengajar ataukah di tempat lain? Ini penting. Hadza yajibu iltizamul adabi fi. Maka ini wajib untuk seorang menetapi adab padanya. Terus bagaimana? Kata beliau, naqul la yajuzu laka an tasquta 'alal khata'. Ini prinsip. La yajuzu laka an tasquta 'alal khata'. Kamu tidak boleh mendiamkan suatu kekeliruan. Ketika tahu itu kekeliruan, tidak boleh kita diamkan. Cuman mensikapi suatu kekeliruan ini yang butuh kebijaksanaan. Kenapa kita tidak boleh diam? Li'anna hadza dararun 'alaika wa 'ala syaikhik. Karena ini memandarati dirimu sendiri, juga memandarati syekhmu. Dan kewajiban adalah nasihat, sehingga kekeliruan bisa disadari dan kembali ke yang benar. Fa innaka idza nabbahtahu 'ala al-khata'i wa intabaha aslaha al-khata'a kadzalika al-wahm
qad yatawahhamu qad yasbiqu lisanuhu ila kalimatin la yuriduha. Karena engkau apabila memberikan tanbih atas suatu kesalahan, maka dia akan sadar, kemudian akan memperbaiki kekeliruannya. Nah, demikian pula kesalahan, ketika dia terjatuh dalam kesalahan, terkadang tidak disengaja, tidak sadar. Qad yasbiqu lisanuhu ila kalimatin la yuriduha. Ya, terkadang lisannya itu apa? Kepeleset. Ya, kepeleset mengucapkan suatu kalimat yang tidak dia inginkan, yang distilahkan dengan sabqul lisan. Kalau bahasa kita kecelitut. Nah, kepeleset ucapannya. Nah, dia tidak menginginkan itu, tapi apa, terucap ucapan tersebut. Inginnya tidak ada kata tidak, tapi muncul kata tidak misalnya, atau yang lainnya. Dan ini mesti ada, orang bicara itu ada terkadang kekeliruan dalam mengucapkannya. Kalimat yang diinginkan lain, yang keluar lain pula. Maka yang seperti ini fala budda minat tanbih, ini harus ada tanbih, harus diingatkan. Nah, harus diingatkan. Karena kalau dibiarkan keliru, padahal syekhnya tidak sadar atau gurunya tidak sadar kekeliruan ini, nah, berbahaya bagi yang lain. Apalagi ketika majelisnya nah, direkam atau ada yang mendengar selain yang hadir. Walakin yabqa hal unabbihuhu fi makanid darsi au idza kharaj hadza yanzuru lil qara'in. Kemudian tersisa perkara, yaitu aku berikan tanbih di tempat pelajaran atau apabila beliau telah keluar. Ini butuh seorang melihat qarinahnya, melihat apa? Nah, tanda-tanda mana yang harus ditempuh, memperhatikan mana yang tepat. Kenapa? Qad taqtadil hal an tunabbihahu fid dars. Karena terkadang apa? Harus, ya, kondisi mengharuskan kamu untuk memberikan tanbih di pelajaran itu juga, di majelis itu juga. Nah, apalagi misalnya samkul lisan, kalimat yang menimbulkan apa? Makna keliru. Baik, harus seketika itu engkau berikan tanbih. Kata Syekh, mithlu halin al-an, seperti kondisi kita saat ini, kata Syekh. Yaqtadi an tunabbihuna fid dars. Ya, ini mengharuskan untuk kalian memberikan tanbih kepada kami dalam pelajaran langsung. Kenapa? Qarinahnya apa? Li'anna indana Musa wal Abdullah kullu wahidin masyaallah masikun musajjil. Nah, karena di sini ada Musa, demikian pula Abdullah. Mereka yang bertugas untuk merekam. Ini yang ada di majelis Syekh pada masa itu. Berarti petugas perekam, direkam pelajaran Syekh. Masing-masing memegang apa? Rekaman. Fa idza lam nuslih al khata' fi hadhihi nusyira hadzal ilmu 'ala al khata'. Apabila kita tidak memperbaiki kekeliruan di sini, di majelis ini langsung, maka ilmu akan disebarkan dalam keadaan keliru. Maka kalau qarinahnya demikian, fala budda minat tanbih fi makanid dars, maka harus diberi tanbih di tempat pelajaran itu juga, di majelis itu juga. Sampaikan, dengan minta izin, mengacungkan tangan, keliru, taib, atau kalau ayat keliru mengucap, ini juga segera diberikan tanbih, dan itu biasa terjadi. Gambarannya persis seperti seorang imam yang keliru bacaan di dalam salatnya, maka makmum untuk mengingatkan seketika itu juga. Taib.
Ini kondisi pertama. Amma law kana mas'alatun laisa yahduru aw laisa yasma'u hadzal waham aw hadzal khata' illa tullab alla tunabbiha syekh fi makanid dars bal idza kharaja taltazimul adab ma'ah. Baik, adapun kalau permasalahannya tidak ada yang hadir, tidak ada yang mendengar kekeliruan ini kecuali para penuntut ilmu saja yang hadir tok. Dan biasa mereka hadir setiap hari. Maka kondisi seperti ini kau tidak memberikan tanbih di tempat mengajar, tapi apabila beliau telah keluar dengan menetapi adab bersama beliaunya. Wa tamshi ma'ah wa taqul sami'tu kadza wa kadza fala adri awahimtu ana fis sam'i am anna syekh akhta'a mathalan. Seperti berjalan bersamanya. Nah, kemudian kau katakan aku mendengar demikian, tapi aku tidak tahu apakah aku yang keliru dengar, nah, atau bagaimana, atau maksyah yang keliru misalnya. Ini menunjukkan adab ketika memberikan tanbih, dan yang diinginkan adalah apa? Islahul khata'. Nah, ini yang jarang pada masa sekarang ikhwan diwujudkan, dalam artian niatan memang apa? Untuk tersapainya kebaikan. Karena banyak manusia di berbagai tempat, bahkan di majelis ulama, ada golongan orang yang tidak menetapi adab ini. Niatannya bukan untuk meluruskan suatu kekeliruan, tapi untuk mencari-cari kekeliruan. Nah, jenis yang seperti ini jenis yang paling buruknya dari yang ada di majelis ilmu, baik majelis ilmu para ulama atau para talabatul ilm. Orang yang seperti ini tidak akan dapat faidah kecuali apa yang dicarinya. Dalam artian mencari ya dapatnya kesalahan-kesalahan, akhirnya apa? Terjauhkan dari ilmu. Nah, sifat ahlun nifaq seperti ini. Ketika hadir di majelis ilmu, tapi pikirannya yang dicari adalah apa? Untuk mencari-cari kekeliruan, untuk mengumpulkan kekeliruan syekh. Ini ada. Dulu banyak orang-orang yang terfitnah di majelis Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala ketika di Damaj di masa-masa fitnah. Nah, mereka hadir tapi apa? Mencari-cari kekeliruan syekh. Nah, kalau tidak dapat kekeliruan manhaj, kekeliruan i'rab pun mereka akan catat. Ya, akan dimasukkan. Nah, ini keliru membaca, yang harusnya marfu', dinasabkan misalnya. Terjadi lahan, kemudian digunakan sebagai senjata untuk memalingkan para penuntut ilmu dari mengambil ilmu kepada beliau. Ini lahannya banyak, tidak pantas diambil ilmu. Nah, golongan seperti ini, golongan-golongan ahlun nifaq yang ada pada majelis-majelis ilmu, setiap kita wajib untuk minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai termasuk dalam deretannya. Tapi majelis ilmu datang memang untuk belajar, mencari ilmu, dan ketika ada suatu kekeliruan, berusaha untuk memperbaiki. Nah, memperbaiki dengan cara tadi. Niatannya memang agar terjadi islah, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk mencari-cari kesalahan. Baik, berarti kesimpulannya kan idzan at-tanbihu 'alal khata'i wal wahmi hikmah wajibun wala budda minhu. Jika demikian, memberikan tanbih atas suatu kesalahan dan kekeliruan itu harus dengan hikmah, wajib, harus diupayakan. yakni as-sukutu idrarun bil talib wa idrarun bil muallim. Kenapa? Ya dikarenakan mendiamkan kekeliruan ini akan bermadarat bagi talib itu sendiri. Nah, karena dia tahu keliru kalau didiamkan dia berdosa. Kemudian juga idrarun bil muallim, memadarati gurunya yang mengajari. Apalagi ketika beliaunya tidak sadar. Lakin aina yakunu tanbih hasba ma taqtadihil hal. Nah, akan tapi di mana memberikan tanbih ini sesuai kondisi.
Wa ala kulli hal fakama qala syekh la yanbaghi lil insan an yusqita syekh min ainih. Dan bagaimanapun juga ya, pada kondisi apapun, walaupun syekhnya dilihat ada kekeliruan, maka jangan sampai kekeliruan tersebut menjadikan syekh ini jatuh dari pandangan matanya. Li khata'in min alfi isabah, gara-gara satu kekeliruan dari 1000 kebenaran yang disampaikan. Dan itu pun khata' yang tidak disengaja, karena banyak manusia akhwan keadaannya mudah digelincirkan oleh syaitan untuk meninggalkan majelis ilmu karena hatinya buruk. Satu kekeliruan dari 1000 kebenaran dan kebaikan yang disampaikan, kemudian matanya cuma memandang satu kekeliruan itu saja. Ini keliru. Ini sikap yang salah. Amma law kana katsiral khata' kullama takallam fahuwa bi khata'in fahuna la yanbaghi an yakuna syaikhan. Ini kondisi yang lain, afwan. Keliru itu sesuatu yang lumrah, tapi kalau keliru terus, dia ini katsirul khata', banyak sekali kelirunya. Baca hadis salah, mau berdalil salah, mau nyampaikan nerjemahkan juga salah. Ya, kullama takallam, setiap dia berbicara akhta, dia keliru. Tayyib, fahuwa bi khata'in, kullama takallam fahuwa bi khata'. Kondisi seperti ini bagaimana? Ini juga tanbih penting. Fahuna la yanbaghi an yakuna syaikhan, maka di sini dia tidak pantas untuk jadi syekh, tidak pantas untuk mengajar. Maka penting ini untuk disadari, karena menyadari kadar diri itu termasuk pokok dari adab syar'i. Kalau bacanya masih banyak sekali kesalahannya, baca hadis juga banyak sekali kekeliruannya, apalagi menerjemahkannya semaunya sendiri, tidak melihat syarah dari para ulama, maka yang seperti ini la yang bagi an yakuna syaikhan, tidak pantas untuk jadi guru. Hadza yang bagi an yakuna muta'alliman qabla an yakuna mu'alliman. Ini sepantasnya untuk dia belajar dulu sebelum mengajar. Maka antum para talabatul ilm berupaya untuk apa? Untuk memang dhabat terhadap apa yang dipelajari. Terutama belajar bahasa Arab, belajar nahwu, kuasai dengan baik. Karena di antara hal ikhwan yang akan yang akan dilihat oleh manusia dan kelihatan engkau menyampaikan apa yang disampaikan itu hak misalnya, akan tapi ketika engkau membacanya salah-salah, membacanya salah-salah, yang harusnya rafa dinasabkan, yang harusnya majrur dinasabkan, ini akan menjadi bahan celaan terutama bagi orang-orang yang tidak senang dari musuh-musuh dakwah. Pada umumnya, dan juga di sisi yang lain memang memandarati diri sendiri, akan menjatuhkan diri pada kehinaan, karena akan menjadi bahan celaan. Maka penting untuk dhabat, mengokohkan diri dari sisi ini. Baik, mungkin itu dulu, kita ambil satu paragraf ini untuk seseorang hikmah dalam mensikapi kekeliruan yang muncul dari syekhnya. Untuk berupaya memberikan tanbih dengan niatan yang baik, bukan malah mencari-cari dan berupaya untuk mengumpulkan kekeliruannya. Ketika di hadapannya engkau tidak menolongnya untuk bisa selamat dari kekeliruan, tapi ketika di belakang engkau malah menyebar-nyebar kekeliruan yang dilihat, padahal syekhmu tidak menyadari adanya kesalahan tersebut.
Ini seburuk-buruk balasan dari seorang talib kepada gurunya. Dan ada athar bagus, ikhwan. Nah, sebagai ibrah tentang sebagian a'imah dulu yang dia ulama jarh wa ta'dil, ingin mencari dan mengumpulkan kekeliruan a'imah yang lain. Niatannya din awalnya, tapi Allah Subhanahu wa taala tegur. Disebutkan oleh Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad tentang kisah Abu Zur'ah Ar-Razi. Qala al-Hafidh Abu Zur'ah Ar-Razi bittu wa ana fi afiyatin fa waqa'a fi nafsi idza asbahtu an ajma'a akhta' ats-Tsauri. Kata Abu Zur'ah, beliau imam jarh wa ta'dil, ikhwan. Taib. Pada satu malam aku menjalaninya, yaitu melalui malam tersebut dalam keadaan aku sehat wal afiyah, ya, sehat selamat. Kemudian dalam benakku ada niatan, jika masuk waktu pagi besok aku akan mengumpulkan kekeliruan-kekeliruan ats-Tsauri, ya, untuk ditulis, dikumpulkan kekeliruan-kekeliruan beliau pada pendapat-pendapatnya. Dan kedua-duanya imam. Dan dalam kondisi ini kita yakin niatan Abu Zur'ah Ar-Razi bukan niatan buruk, karena beliau a'imah jarh wa ta'dil. Falamma asbahtu kharajtu ila shalah, maka ketika sudah masuk waktu pagi aku keluar menuju salat, untuk salat subuh. Tapi malamnya dia sudah apa? Sudah ada keinginan, tekad, kalau besok masuk waktu pagi aku mau kumpulkan kesalahan-kesalahan ats-Tsauri. Wa fi darbina kalbun ma nabahani qattu. Nah, dan di jalanku menuju ke masjid itu memang ada anjing biasa melewati anjing itu dan tidak pernah menggonggong, tidak pernah menggonggong aku, nggak pernah apa, ketika aku lewat dia menggonggongi aku. Wala ra'aituhu 'ada 'ala ahadin, dan aku tidak pernah melihat anjing ini apa, berbuat zalim kepada siapapun, yaitu tidak pernah galak kepada siapapun, tidak pernah nyerang siapapun. Ini anjing, yaitu anjing penurut. Ya, anjing penurut ini yang dilewati oleh Abu Zur'ah Ar-Razi ketika mau sholat, biasanya demikian. Tapi ketika itu fa'ada alayya wa aqarani wa hamamtu, karena malamnya dia niatan buruk, pagi itu yang dulunya tidak pernah diganggu anjing itu, tiba-tiba anjing itu mengganggu, ya, akhirnya mengejarku, menggigitku sampai aku demam. Kemudian beliau pun apa, mengambil ibrah di sini. Fa waqa'a fi nafsi anna hadza 'uqubah fa adrabtu 'an dzalik. Maka kemudian jatuhlah di hatiku keyakinan bahwasanya ini adalah hukuman, bahwasanya niatannya salah. Apa yang mau beliau lakukan ini keliru, dan Allah berikan teguran melalui apa? Melalui anjing yang biasanya nurut, anjing yang biasanya tidak mengganggu. Nah, ketika ada wali dari wali-wali Allah, ya, Sufyan Ats-Tsauri imam, mau dikumpulkan kesalahan-kesalahannya yang
khawatir itu akan apa? Bermandarat bagi umat, menjadikan apa? Umat meremehkannya ketika dikumpulkan kekeliruan-kekeliruan dari sekian kebaikan-kebaikan dan kebenaran beliau. Maka anjing pun membela. Nah, maka Abu Zur'ah segera menyadari bahwasanya itu adalah keliru kalau mau mengumpulkan kesalahan-kesalahan Ats-Tsauri. Nah, akhirnya aku pun melempar keinginan tadi, yaitu aku buang jauh-jauh niatan untuk mengumpulkan kesalahan-kesalahan Ats-Tsauri. Baik, ini ibrah bahwasanya para imam, para ulama, akhwan, apalagi ulama yang dikenal di atas sunnah, baik, dalam mensikapi kekeliruannya ya sebagaimana yang disebutkan tadi. Ketika seorang mampu memberikan tanbih langsung, tanbih secara langsung. Nah, ketika ada qarinah yang menuntutnya. Ketika tidak, maka berusaha mencari waktu untuk menyampaikan hal tersebut. Baik, barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.